Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar, ayo gerak keluar. Bangunan hancur ya Allah. Runtuh sedayana ya Allah. Gempa. Senin 21 November sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Masyarakat di sejumlah wilayah dikejutkan oleh adanya guncangan gempa. Warga Jakarta, Depok, Bogor, Sukabumi, bahkan Bandung panik akibat gempa ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan titik pusat guncangan gempa ini berada di barat daya Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan magnitudo 5,6 ini terjadi pada kedalaman 10 km. Jadi yang baru saja terjadi pada posisi di sekitar Sukabumi, Cianjur, di sekitar wilayah daerah tersebut, dan merupakan gempa yang diakibatkan oleh patahan geser dengan magnitudo 5,6. Diduga ini merupakan pergerakan dari sesar Cimandiri. Gempa yang mengguncang Cianjur merupakan gempa yang sangat dangkal dan berpusat di darat. Akibatnya, gempa ini menyebabkan bangunan runtuh dan tanah longsor di sejumlah titik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, pada Selasa 22 November 2022, setidaknya 12 kecamatan terkena dampak, yakni Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Kikbrong, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Sukaluyu, Pacet, dan Cugenang yang menjadi lokasi terkena dampak paling parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hancur. Bangunan hancur tuh ya Allah. Runtuh sedayana ya Allah. Pada saat gempa mengguncang, ratusan warga Cianjur panik dan langsung berhamburan berlari menuju ruang terbuka untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga berhasil menghindari reruntuhan, tetapi tak sedikit pula yang tertimpa reruntuhan bangunan. Korban dari anak-anak sampai orang dewasa. Warga yang berhasil menyelamatkan diri pun lebih memilih bertahan di ruang terbuka karena khawatir akan terjadi gempa susulan. Apalagi BMKG mencatat, sehari berikutnya pada 22 November terjadi 141 gempa susulan. Bahkan pada 23 November semakin intens menjadi 161 gempa susulan. Keluar, ayo gerak keluar. Bisa susulan bang nama. Waktu itu saya lagi di bengkel. Nah, pas lagi duduk tiba-tiba ada gempa gitu, Pak. Ini kan inisiatif sendiri nyari anak-anak. Pas sampainya di gang, kedapatan anak saya udah berdarah-darah kepalanya gitu. Itu ketimpa tembok, Pak, tembok kantor perhutani. Di toko bahan bangunan. Kejadiannya sih gimana ya, guncangan gede gitu ya, besar. Kita langsung keluar gitu. Pas kebenaran istri telepon dari rumah, kan toko sama rumah nggak jauhan, kita deket. Saya langsung ke rumah, lihat kondisi mama udah ketibun apa? Runtuhan, cuman kepala aja mungkin tadi yang. Nah, saat ini kondisinya seperti apa? Ini yang kayak gini paling sekarang iga agak retak, sekarang yang paling parah mungkin ya. Iga agak retak, tangan udah kayak gini. Ketika asik-asiknya sedang mengajar waktu itu datang guncangan ya yang secara tiba-tiba gitu ya. Nah pas gitu ambrol ini tembok yang belakang dan anak-anak pun histeris anak-anak itu apa namanya ya, nangis ya, pada nangis, kaget gitu ya, sambil nangis ya, mereka pada meluk ya karena kami nggak bisa langsung keluar gitu ya Pak ya, karena ini banyak debu jadi kan gelap gitu ya. Nah tapi pada akhirnya ya kami berusaha untuk keluar dan anak-anak pun didahulukan keluar dengan kami semua ke sana dengan saya gitu. pada berlarian keluar. Pada berlarian keluar.
Pasca gempa, warga Cianjur mengevakuasi diri, baik dengan mendirikan tenda darurat maupun menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. RSUD Sayang Cianjur mencatat, setidaknya 376 warga mendapatkan perawatan darurat dan 58 orang yang terdiri atas 33 anak-anak dan 25 orang dewasa dinyatakan meninggal dunia setelah gempa yang terjadi pada 21 November yang lalu. Tak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, gempa yang disebut sebagai siklus 20 tahunan ini juga mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan tanah longsor di sejumlah titik. Salah satu wilayah yang terkena dampak gempa paling parah yaitu tanah longsor Kecamatan Cigenang. Banyak korban yang tertimbun longsoran di kecamatan ini. Longsor juga menutup sejumlah akses sehingga menyulitkan proses evakuasi dan distribusi bantuan. Sejumlah desa di Kecamatan Cigenang pun luluh lantak akibat guncangan gempa. Berdasarkan data BNPB per 23 November 2022, 39 orang masih dinyatakan hilang. 32 orang diantaranya adalah warga Cijedil, Kecamatan Cigenang, sedangkan 7 korban lain adalah warga yang sedang melintas. Makanya di sini nih. Ketipan ini sama ini kan susah ya. Di sini susah. Gempa dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada 21 November lalu tak hanya menyisakan kesedihan. Gempa juga mengakibatkan ratusan warga kehilangan sanak saudara dan meluluh lantakan rumah yang tersebar di sejumlah titik gempa di Cianjur. Kesedihan mendalam diantaranya dirasakan Deden. Ia adalah salah satu dari ratusan warga di Kecamatan Cigenang, Cianjur yang kehilangan sanak saudara. Deden kehilangan istri dan anaknya pasca gempa dengan magnitudo 5,6 pada Senin siang. Sambil terisak, ia menjelaskan istri dan anaknya hilang tertimbun tanah longsor saat sedang berada di warung. Deden juga menceritakan anaknya sempat melakukan panggilan video dan memintanya segera pulang. Bisa susulan soknya. Ya, Den. Namun, takdir berkata lain. Istri dan anak bungsu Deden tertimbun tanah longsor akibat gempa. Deden histeris saat melihat material tanah yang menghancurkan warung miliknya serta menimbun istri dan anaknya. Karena kita video call jam 1 tuh ya, wi katanya. Terus Lagi pulang lagi di jalan. Itu terakhir kali. keluarga Bapak ada di mana sekarang? Di sana di mana, Kang? Dan tertimbun sama warung-warungnya. Berapa orang, Pak? Di warung ada 2, istri sama anak yang paling botol. Belum dievakuasi, Pak? Belum.
Pencarian para korban yang tertimbun tanah longsor juga dilakukan secara swadaya oleh warga di sejumlah titik gempa. Inilah suasana pencarian korban yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Dusun Cigenang, Cianjur. Dengan alat seadanya, warga menggali reruntuhan dan longsoran tanah yang tebal. Agus Supriyatna juga mencari anggota keluarganya. Ia kehilangan istri dan 2 putranya. Saat gempa terjadi, Agus sedang bekerja. Adapun istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah. Agus adalah seorang pekerja serabutan. Upayanya mencari korban bersama warga lain sempat dilarang dengan alasan mengancam keselamatan jiwa. Saat tim SAR tiba, Agus beserta warga kembali ikut melakukan pencarian. Agus berharap istri beserta kedua anaknya bisa segera ditemukan dan bantuan alat berat segera datang untuk menggali timbunan tanah yang tebal. Pokoknya saya makanya dari kemarin pengennya, yang kemarin kan nggak boleh katanya kalau nggak ada izin, makanya saya nunggu gitu. Tapi kenapa itu terlambat gitu, makanya saya turun lah sama RT berbicara lah, ngobrol-ngobrol gitu. Gimana ini istri sama anak pengen ketemu gitu. Sementara itu beberapa warga Cianjur bernasib cukup baik. Mereka selamat meski harus kehilangan harta benda yang dimiliki. Salah satunya Zubaidah. Rumah warga Gang Barokah, Kampung Cikaret Girang, Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur ini nyaris hancur. Zubaidah dan suami memiliki 3 anak. Mereka semua selamat. Meski suami dan anak-anaknya sempat tertimpa puing, bahkan lemari es saat menyelamatkan diri keluar dari rumah ketika gempa sedang terjadi. Di sini nih. Ketiban ini sama ini kan susah ya. Jadiannya begitu cepat aja begitu. Terus lagi nonton TV nih. Kakaknya lagi nonton TV di sini, adiknya lagi tidur di rinjing tuh, rinjing merah. Terus inisiatif anak saya nyelamatin gini supaya nggak ketiban mungkin ya. Pemikirannya dia biarin dia aja yang mungkin yang ketiban sama reruntuhan ini. Ini anak saya ketiban sepotong ya. Kan ini kena adiknya gitu. Mau ini kan udah pada gelap sama debu kan. Jadi nggak bisa keluar sama sekali. Kalau orang-orang udah pada di luar, pada teriak keluarga ini gitu. Dikiranya udah mungkin kan karena nggak ada suara sama sekali. Jadi disangkanya meninggal gitu. Meski rumahnya kini tinggal puing, Zubaidah merasa bersyukur karena ia, suami dan ketiga anaknya selamat dari bencana. Iya, ini mah hampir mungkin semuanya aja. Itu nggak ada yang bisa ini rusak parah banget gitu. Tapi ininya alhamdulillahnya anak-anak selamat gitu aja. Nasib serupa juga dialami oleh Iis, warga desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang selamat dari reruntuhan gempa. Ia dan suaminya bahkan sempat tertimbun reruntuhan rumah yang kini telah menjadi puing. Iis dan suaminya sempat terjebak di antara reruntuhan bangunan rumah mereka. Keduanya dapat dievakuasi oleh warga 30 menit kemudian. Saya itu lagi di dalam sama suami kebetulan lagi sakit. Gak tahu itu mah nggak ada sama sekali goyang, nggak ada, langsung bruk gitu aja. Atapnya menimpa saya, tubuh saya sama suami. Apa yang disyukuri saya sama suami sama anak, saya masih bisa dikasih nyawa. Alhamdulillah ya Allah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 23 November pukul 5 sore menunjukkan jumlah pengungsi yang terkena dampak gempa Cianjur mencapai 61.908 orang. Warga saat ini masih memilih mengungsi di tenda sementara karena khawatir akan adanya gempa susulan. Para pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan.
obat-obatan, pakaian, selimut, peralatan bayi, air bersih, dan juga kain kafan untuk memakamkan korban jiwa. BNPB juga mencatat per 24 November pukul 5 sore, jumlah korban yang meninggal mencapai 272 orang dan yang sudah diidentifikasi 165 orang diantaranya. Korban yang terluka mencapai 2.046 orang dan korban hilang 39 orang. Saat ini, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat masih terus berupaya memberi bantuan yang dibutuhkan dengan mengevakuasi para korban. Sekitar tahun 1980-an itu pernah terjadi. Dan saat ini tahun 2022 disimpulkan sementara ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya. Ratusan orang meninggal, ratusan rumah hancur, dan ribuan orang mengungsi akibat guncangan gempa dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada Senin siang 21 November lalu. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, Lembang, Purwakarta, serta Bandung memang telah lama dikenal sebagai daerah rawan gempa bumi dan gempa dangkal. Hal ini terjadi karena banyak wilayah tersebut berada di kawasan seismik aktif dan kompleks, serta banyak sesar yang ditemukan di wilayah itu, seperti sesar Cimandiri dan sesar Lembang. Ancaman gempa dangkal memang tidak lebih mengerikan daripada gempa megatrust. Namun, gempa dangkal yang berpusat di darat ini lebih sering terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa. Hal ini pula yang terjadi pada gempa Cianjur dengan kedalaman 10 km. Dampak gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur semakin signifikan karena pusat yang dangkal. Struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan gempa dan lokasi permukiman yang berada di tanah lunak meningkatkan resiko jatuhnya korban jiwa akibat gempa. Dalam wawancara bersama CNN Indonesia pada 21 November yang lalu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menegaskan gempa di Cianjur tahun ini bukan yang pertama kali terjadi. Berdasarkan data dari BMKG, setidaknya gempa sudah terjadi di Cianjur, Jawa Barat sejak zaman kolonial Belanda dan menjadi siklus 20 tahunan. BMKG mencatat, wilayah Cianjur dan sekitarnya pertama kali diguncang gempa pada 1844. Kemudian gempa kembali terjadi 35 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1879. Gempa terjadi lagi beberapa tahun selanjutnya dengan rata-rata magnitudo 5. Sekitar tahun 1980-an itu pernah terjadi. 80 sekian begitu ya. Kemudian terulang kembali di tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, awal 2000. Itu epicenter tersebut di sekitarnya, di dekatnya tidak jauh itu juga sudah pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang kurang lebih sama. Dan saat ini tahun 2022. Jadi kalau bisa disimpulkan sementara sambil menunggu pertambahan data. Ini untuk sementara kami melihat ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya dengan selang waktu kurang lebih 20 tahun.
Hasil analisis awal BMKG menunjukkan gempa yang berpusat di barat daya Cianjur, Senin siang, dipicu oleh gerak sesar Cimandiri. Hal ini dilihat dari karakter pusat kedalaman dan mekanisme gerak sesar Cimandiri, yaitu patahan geser. Sebaran sesar Cimandiri ini panjang dan membentang. Segmen barat memanjang mulai Teluk Pelabuhan Ratu hingga perbukitan Wala. Sementara itu, segmen timur membentang dari perbatasan Sukabumi Cianjur hingga Bandung Utara. Dan sepanjang wilayah ini dipadati permukiman warga. Sejauh ini, sesar Cimandiri menjadi pemicu terjadinya gempa besar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di antaranya gempa Pelabuhan Ratu pada 1900, gempa Padalarang pada 1910, gempa Conggeang pada 1948, dan yang terbaru gempa Sukabumi pada 2001. Namun setelah didalami, BMKG menduga gempa tektonik yang terjadi di Cianjur bukan disebabkan oleh sesar Cimandiri, melainkan sesar yang belum teridentifikasi. Sesar aktif ini perlu diidentifikasi dan zonasinya dipetakan agar memudahkan mitigasi pada masa mendatang. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menegaskan saat ini pihaknya masih perlu melakukan penelitian bersama ahli geologi lain untuk memetakan sesar penyebab gempa Cianjur. Masih dalam sistem zona sistem mandiri. Hanya saja itu belum terpetakan dengan detail saja. Ya, maka ini menjadi tugas para ahli kebumian, para ahli geologi, tektonik untuk memetakan dengan detail sumber-sumber gempa yang ada di wilayah tersebut. Gempa menjadi hal yang tidak bisa diprediksi, apalagi dengan adanya rekahan aktif atau sesar yang belum teridentifikasi. Bukan hanya warga Cianjur Sukabumi dan yang tinggal di wilayah rawan gempa, warga Jakarta juga harus waspada. Karena Jakarta berada di wilayah sisi barat sesar Baribis yang membentang dari timur hingga barat Pulau Jawa. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nuraini Rahma menyatakan, wilayah Jakarta yang berada di sesar Baribis memiliki potensi gempa dengan magnitudo lebih dari 6. Potensi yang dimiliki untuk Jakarta itu bisa lebih besar dari yang terjadi di Cianjur kemarin. Gampangnya seperti itulah. Kalau kemarin itu kan intensitasnya sampai 6 ya, tapi kalau yang terjadi di Jakarta ini potensi yang dia miliki itu bisa bisa mencapai magnitudo 6, lebih dari 6. Dan kemudian intensitas gempanya artinya dia bisa intensitas 6, 7, sampai 8. Nah di Jakarta ini dia kondisinya juga agak khusus karena Jakarta itu dia tanahnya sangat lunak. Dia ada sedimen yang cukup tebal di Jakarta, jadi bisa jadi dia akan mengalami amplifikasi goncangan. Namun yang paling penting pada saat ini, membantu masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa. Presiden Joko Widodo memberi instruksi agar segera mengevakuasi warga dan memenuhi kebutuhan primer para korban. Pemerintah juga berencana membangun rumah anti gempa di Cianjur, mengingat gempa yang terjadi merupakan siklus 20 tahunan. Paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahunan. Sehingga bangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa. Peristiwa gempa di Cianjur pada 21 November yang lalu dapat menjadi momentum untuk bergotong royong saling membantu. Gempa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan literasi waspada bencana sekaligus pembelajaran bagi pemerintah agar meningkatkan upaya mitigasi dan sistem penanggulangan bencana.